Baik, pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-6. Kita akan membahas Unit 4, Measurement 1. Jadi measurement ini adalah pengukuran. Kita akan membahas bagaimana cara mengukur suatu ruangan, jadi suatu bangunan teknik sipil. Selanjutnya kita mulai dengan Section 1, Presentation. Look and read. A room has three spatial dimensions: length, height, and width. These dimensions are measured in millimeters or meters. The volume of a room equals length times height times width. Volume is measured in cubic meters. The area of a surface in the room is measured in square meters. Jadi kita lihat ada sebuah bangunan, internal measurement of a room. Jadi ukuran dari bagian internal, bagian dalam dari sebuah ruangan. Kemudian Anda disuruh jelaskan ukuran ruangan yang ada di dalam ruang kelas misalnya. Jadi sebuah ruangan ini memiliki 3 ukuran ruang, spatial dimension. Jadi 3 ukuran ruang. Jadi nanti ada 2 dimension, ada spatial dimension. Spatial dimension ini adalah 3 dimensi, ukuran 3 dimensi. Ada lebar, ada panjang, dan ada tingginya. Jadi itu merupakan ukuran dimensi ruang. Jadi ada length, panjang, height, tinggi, and width, lebar. These dimensions are measured. Jadi ukuran ini, dimensi ini diukur dalam satuan milimeter atau meter. Jadi ini hanya contoh di dalam buku bahasa Inggris ini menggunakan milimeter atau meter. Dalam kenyataannya tentu banyak sekali ukuran dari ruang. Bisa juga menggunakan sentimeter. The volume of a room equals, jadi volume dari sebuah ruangan itu sama dengan panjang times itu dikali, panjang dikali tinggi dikali lebar. Volume diukur dalam meter kubik, jadi cubic meters. Satuan dari ukuran volume. The area of a surface, jadi area ini maksudnya adalah luas. Luas dari sebuah permukaan dalam bangunan diukur dalam meter persegi. Jadi Anda ingat, kalau volume itu volume diukur dalam cubic meter, meter kubik. Sedangkan kalau luas, area, itu diukur dalam square meter, meter persegi. Nah, selanjutnya kita kemudian latihan untuk membuat make question and answer. Anda disuruh membuat pertanyaan dan sekaligus jawaban terkait dengan volume. Baik itu longitudinal section area, Anda sudah paham ya apa itu longitudinal sectional area, potongan memanjang. Cross-sectional area itu adalah potongan melintang. And surface areas of the room, dan luas permukaan dari sebuah ruangan. Example, what is the internal area of the north-facing wall? Anda lihat di mana arah north, utaranya. Jadi ditanyakan di sini, berapakah luas dinding yang mengarah
ke arah utara. Jadi dinding di sini dinding bagian dalamnya. Berapakah luasnya? Anda lihat, kemudian lebarnya width 4 meters. Tingginya height 3 meters. Sehingga the internal area of the north facing wall is 12 square meters. Jadi luas bagian dalam untuk dinding yang menghadap ke utara adalah 12 meter persegi. Nah, selalu ya ketika Anda menjelaskan sebuah ruangan, itu selalu Anda perhatikan adalah arah mata anginnya. Sehingga ketika Anda menjelaskan bagian dinding untuk bagian dinding timur, dinding bagian selatan, dinding bagian barat, itu menjadi jelas. Ukuran yang mana yang Anda jelaskan. Jadi misalnya pintu itu terletak pada dinding yang bagian mana. Kemudian jendela itu terletak pada dinding yang bagian mana. Jadi itu Anda uraikan. Jadi dari gambar ini banyak yang bisa Anda uraikan ukuran-ukurannya. Jadi silakan nanti Anda melatih diri untuk membuat pertanyaan dan jawaban seperti tadi. Jadi saya harapkan Anda melatihnya sendiri di rumah. Kemudian di bawahnya ini diminta now make statement like this. The north facing wall has an internal area of 12 square meters. Jadi dinding yang menghadap ke utara itu memiliki luas bagian dalam 12 meter persegi. Estimate number second. Estimate the internal measurement of your classroom and make a table like this. Jadi Anda disuruh melakukan estimasi atau perkiraan dari ukuran-ukuran bagian dalam di ruang kelas. Kemudian buat tabel seperti ini. Jadi ini nanti Anda juga perhatikan dan pelajari baik-baik. Jadi beberapa kali sudah saya sampaikan, nanti di dalam ujiannya adalah bentuknya essay. Jadi Anda menulis. Kemudian nanti yang akan keluar adalah tabel ataukah berbentuk graf atau gambar yang harus Anda kemudian uraikan, jelaskan. Sehingga sekali lagi Anda harus melatih diri untuk membuat sebuah paragraf. Kalau dalam UTS yang muncul gambar, bagaimana Anda disuruh menjelaskan gambar itu sebanyak-banyaknya. Jadi Anda harus bisa menjelaskannya, bagaimana caranya. Itu sesuai dengan yang kita pelajari ya dari pertemuan pertama sampai nanti pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester. Sebelum kita lanjutkan, saya informasikan lagi, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6, maka kita memiliki pertemuan lagi sekali minggu depan. Setelah itu kita akan melaksanakan UTS. Nah, tata cara UTS-nya nanti akan disampaikan secara terpisah menjelang UTS. Jadi cara menjelaskan tabel, seandainya nanti Anda menemukan tabel seperti ini, now from the table make sentences like the following. Jadi Anda bisa membuat kalimat seperti contoh berikut ini. The classroom has a width of approximately 4 meters. Jadi ruang kelas memiliki lebar sekitar, jadi approximately itu kira-kira atau sekitar 4 meter. The classroom is approximately 4 meters wide. Sehingga Anda bedakan kapan menggunakan width, kapan menggunakan wide. The classroom has a width of. Jadi the classroom is approximately 4 meters wide. Jadi bedakan kapan menggunakan width, kapan menggunakan wide. The window has an area of approximately 2 square meters.
The window is approximately 2 square meters in area. Jadi sekali lagi, width adalah lebar, approximately itu sekitar rata-rata, area itu adalah luas. Nah, sekarang kita mengukur ya, dimensi dari sebuah ruangan itu sangat tergantung kepada dimensi siapa yang akan menggunakan ruangan tersebut. Jadi seorang arsitek misalnya mendesain sebuah ruangan, kalau ruangan itu untuk ruang tidur, untuk ruang kelas, untuk ruang tamu, tentu akan membutuhkan dimensi yang berbeda. Jadi, apalagi ruangan itu adalah juga dipergunakan, untuk ruangan, santai, untuk bernyanyi dan sebagainya, tentu dimensinya juga nanti akan, berbeda. Nah, sekarang kita mencoba bagaimana sih seorang arsitek itu mendesain sebuah, ruangan. Misalnya ini ukuran ya, ukuran rata-rata dari seorang, manusia. Jadi baik tingginya, kemudian lebarnya ketika membentangkan tangan, eee, kemudian lebar bahu dan sebagainya. Termasuk juga ketinggian nanti, kakinya, itu juga akan mempengaruhi desain. Contohnya, in a group of 3 people, their heights varies between X and Z millimeter. The maximum height is Z millimeter and the minimum is X millimeter. The average height in the group is therefore X plus Y plus Z divided by 3 equals to W millimeters. Now make a table of the following measurement of each person in your group and then write three similar paragraph. Jadi Anda kemudian disuruh membuat ukuran dari setiap orang dalam kelompok Anda di kelas Anda. Kemudian disuruh membuat 3 paragraf yang sama seperti di atas. Ketika Anda menjelaskan misalnya bahwa ukuran atau tinggi seseorang itu bervariasi, Anda bisa menggunakan varies between X and Z millimeter atau bisa menggunakan range from X to Z millimeters. Jadi bisa menggunakan kalimat varies between and atau range from to. Jadi Anda disuruh ini membuat ya data terkait dengan teman Anda, itu kemudian dibuat tingginya, kemudian tinggi dari mata dan sebagainya. Mungkin ini kita akan skip saja. Nah, kita kemudian lanjutkan number 4. Look and read. When designing a building for a group of people, an architect considers the maximum, minimum, and average dimension of their bodies. For each design situation shown below, say which dimension an architect should base his calculation on. Jadi ketika merancang sebuah bangunan untuk sekelompok orang, seorang arsitek itu mempertimbangkan ukuran yang maksimum, minimum, dan rata-rata dari tubuh mereka. Untuk setiap situasi perencanaan di bawah ini, sebutkanlah ukuran yang mana seorang arsitek itu harus mendasarkan perhitungannya. Contohnya, jadi desain situation yang ada di gambar ini adalah
floor to ceiling height. Jadi ketika seorang arsitek mendesain ketinggian dari permukaan lantai sampai ke langit-langit, lalu ukuran siapa yang dipergunakan? Sehingga dimension yang digunakan ini adalah maximum height in the group or the tallest person. Jadi yang dipergunakan adalah orang yang memiliki ukuran tinggi maksimum, jadi yang paling tinggi di dalam kelompok kita, atau orang yang tertinggi, the tallest person. Jadi Anda perhatikan ini tall itu adalah tinggi, taller adalah lebih tinggi, paling tinggi itu adalah tallest. Nah, selanjutnya width of doorway. Jadi lebar dari pintu. Ketika seorang arsitek mendesain lebar pintu, yang akan dipakai ukuran itu adalah orang yang paling gemuk. Gemuk itu fat ya. Paling gemuk berarti fattest. Selanjutnya, kalau kita lihat the height of seat above floor. Bagaimana kira-kira seorang arsitek mendesain ketinggian dari sebuah kursi di atas lantai? Anda lihat misalnya kursi di ruang kelas, ruang kuliah. Itu tidak sembarangan untuk mendesain tingginya. Yang digunakan adalah tinggi rata-rata. Jadi, the average height of the person in a group. Jadi tinggi rata-rata yang dari sekelompok orang dalam kelompok tersebut. Kemudian yang berikutnya number C, height of notice. Jadi ini ada papan pengumuman. Kalau Anda misalnya sedang berjalan di trotoar, kalau papan pengumuman ini letaknya itu terlalu pendek, jadi bisa Anda tertabrak oleh Anda menabrak ya, bukan ditabrak. Anda menabrak papan pengumuman tersebut. Sehingga height of notice itu harus dibuat berdasarkan orang yang paling tinggi ya, the tallest person. Berikutnya adalah length of a seat. Jadi ini panjang daripada sebuah kursi. Jadi ini sama ya dengan ketinggian kursi. Length of seat surface from backrest to front edge ini menggunakan adalah average height. Jadi tinggi rata-rata. Nah, demikian juga untuk width of sink unit. Jadi kalau misalnya Anda melihat ada wastafel di restoran, itu ketika Anda mencuci tangan, kira-kira ketinggian wastafel itu yang digunakan di mana? Kalau yang digunakan orang yang paling pendek, the shortest person, dia nanti orang yang tinggi terlalu membungkuk. Sehingga juga akan menggunakan yang average-nya. Jadi average height of the person. Jadi itu di dalam membuat dimensi di bangunan-bangunan bidang teknik sipil. Kita lanjutkan. Number 5. Use the measurements you collected in exercise 3 to help you complete this paragraph. When deciding on the floor to ceiling height of a building, jadi ketika memutuskan ketinggian dari lantai sampai ke langit-langit dari sebuah bangunan, an architect should base his calculation. Seorang arsitek harus mendasarkan perhitungannya on the tallest person in a group of people. Pada orang yang paling tinggi dalam sekelompok orang. The tallest person in a group, in our group, ini misalnya, jadi orang yang tertinggi itu adalah 2 meter.
Kan di sini ukuran diminta milimeter, berarti 2 meter itu berapa milimeter? Ya, 2000 millimeters. Therefore, the floor-to-ceiling height of our building should be greater than 2000 millimeter. Oleh karena itu, maka ketinggian dari lantai ke langit-langit dari bangunan kita harus lebih besar dari 2000 mm atau 2 meter. Now write similar paragraph about two other design situation. Jadi Anda disuruh membuat paragraf yang sama untuk dua situasi desain yang berbeda. Jadi misalnya adalah the width of doorways, jadi lebar dari pintu. Anda buat dengan cara paragraf seperti tadi, mendesain lebar pintu, bagaimana caranya. Mendesain kemudian tinggi kursi. Anda belajar membuat paragrafnya. Jadi Anda harus rajin latihan menulis paragraf supaya nilai ujian Anda bagus. Jadi number 6 ini explain the following facts, ini silakan ini Anda baca sendiri ya. Kita akan lanjutkan section 2 development. Number 8, look and read common measurement in architecture. Ini adalah sebenarnya bukan di arsitek saja, bidang arsitek ya. Ini juga di bidang teknik secara umum ya. Teknik sipil juga, arsitektur juga, kemudian teknik elektro juga. Unit of measurement, jadi satuan yang dipergunakan untuk mengukur. Misalnya di sini ya, ada lumen, kemudian ada lux. Lux ini adalah 1 lumen per square meter. Jadi lumen ini adalah satuan pancaran dari cahaya lampu, itu satuannya ada lumen. Ketika cahaya lampu kemudian misalnya mengenai sebuah dinding, itu adalah lux, 1 lumen per square meter. Jadi satuan cahaya per meter persegi. Selanjutnya adalah degree Celsius, derajat Celsius, kilogram, joule second, kemudian kilogram per cubic meters, kemudian Newton per square millimeters, kemudian decibel, and ampere. Nah, ini satuan-satuan dari apa? Mari kita lihat kemudian bentuk-bentuk dimensi di bawah ini. Jadi mesh. Jadi mesh ini diukur dalam satuan apa? Silakan Anda lihat. Cocoknya di atas mesh ini diukur dalam satuan apa? Dalam satuan kilogram, ya. Kemudian kita lanjutkan density. Density ini adalah mass per cubic meters. Jadi ini sudah disampaikan bahwa density ini mass, tadi mass satuannya sudah kilogram per cubic meters. Jadi otomatis satuan density ini adalah kilogram per cubic meters. Jadi kilogram per meter kubik. Selanjutnya adalah tingkat kebisingan, noise level. Tingkat kebisingan diukur dalam satuan decibel. Selanjutnya adalah stress. Stress ini adalah tegangan yang terjadi pada suatu benda. Stress adalah force per square millimeters. Ini sudah disebutkan di sini ya, bahwa tegangan itu adalah gaya per milimeter persegi. Stress force per milimeter persegi. Jadi square millimeter. Jadi satuan dari stress itu adalah Newton, satuan gaya per satuan luas. Newton per square millimeter. Baik, selanjutnya adalah illumination, light falling on surface. Jadi cahaya yang jatuh pada suatu bidang.
Itu satuannya sudah tadi ya, adalah lux, 1 lumen per square meter. Selanjutnya adalah luminous flux, a flow of light measured in lumen. Jadi otomatis ini adalah cahaya diukur dalam lumen. Kemudian electric current, aliran listrik diukur dalam, ya ini saya kira sudah pasti ya, Anda sudah bisa, ampere. Kemudian temperature, saya kira Anda sudah bisa ya, degree Celsius. Selanjutnya adalah heat. Nah, heat diukur dalam mana? Ya otomatis Anda akan lihat yang belum ada di sini. Heat diukur dalam joule ya. And number 9, look at this diagram and complete the sentences below. Jadi Anda lihat gambar berikut ini, kemudian Anda disuruh untuk mengisikan titik-titik yang ada di bawah ini. Contohnya number A, the temperature of the room is measured in. Jadi ini Anda tidak usah menyebutkan 17 degree Celsius. Tapi Anda sudah, di sini yang ditanyakan adalah suhu dari ruangan diukur dalam, jadi dalam langsung degree Celsius, jadi derajat Celsius. Nah, Anda lihat di sini, in the concrete block is 5 Newton per square millimeter. Tadi kita sudah perhatikan di contoh sebelumnya, itu adalah merupakan satuan stress atau tegangan. Tegangan gaya per satuan luas. Jadi 5 Newton per square millimeter. Jadi the stress in the concrete block is 5 Newton per square millimeter. The noise level of the room is measured in. Jadi ini juga tidak perlu menyebutkan satuannya, ini 10, ini 10 decibel. Cukup disebutkan satuannya saja, akan ditanya hanya ukurannya, cara mengukurnya. Jadi tingkat kebisingan yang dikeluarkan oleh televisi itu diukur dalam satuan decibel. The illumination in the room is measured in. Jadi ini iluminasi, tadi pancaran cahaya dalam ruangan is measured in, tadi sudah ya, lux ya. Dan seterusnya. Silakan Anda coba mengisi sesuai dengan contoh yang sudah kita bahas tadi. Jadi Anda kembali, kemudian lihat pada contoh-contoh yang ada di atas tadi. Nah, itu Anda ketika Anda disuruh misalnya menjelaskan sebuah ruangan ya. Ruangan ini kemudian ada datanya. Ada data pancaran, kemudian cahaya lampunya, ada suhu ruangan, kemudian ada kebisingan dari televisi. Selanjutnya Anda disuruh kemudian dari gambar ini, buatlah sebuah paragraf untuk menjelaskan gambar ini. Jadi itu adalah tipikal dari contoh model soal ujian nantinya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, tipikal model soal ujian nanti adalah Anda membuat esai untuk menjelaskan gambar ataukah tabel dan sebagainya. Bisa juga menerjemahkan. Kita lanjutkan dengan number 11. The performance requirement of a building are expressed in this way. The area of the room should be 40 square meters. Jadi performance requirement ini adalah persyaratan kinerja dari sebuah bangunan. Itu dinyatakan bahwa luas dari ruangan seharusnya 40 meter persegi. For maximum requirement, persyaratan maksimum, the area of the room
should not be greater than 50 square meter. Jadi luas dari ruangan tidak boleh lebih dari 50 meter persegi. For minimum requirement, untuk persyaratan minimal, the area of the room should not be less than 30 square meter. Jadi luas dari ruangan tidak boleh kurang dari 30 meter persegi. Ya, Anda perhatikan ya cara membuat kalimatnya. Now read this problem and complete the solution. Jadi Anda disuruh melihat, perhatikan problem yang disampaikan, kemudian Anda tuliskan solusinya. Contohnya, number A, problem. A family of 5 persons want to build a house. Jadi sebuah keluarga yang terdiri dari 5 orang ingin membuat sebuah rumah. The floor area allowed for each person is 10 square meters. Luas lantai yang diizinkan untuk setiap orang adalah 10 meter persegi. Jadi, satu orang kebutuhan luas lantainya adalah 10 meter persegi. What is the floor area required? Berapakah luas lantai yang dibutuhkan? Jadi Anda lihat tadi, satu orang membutuhkan 10 meter persegi. 5 orang akan membutuhkan 5 kali 10 meter persegi. Atau 50 meter persegi. Jadi untuk menampung 5 orang, maka akan memerlukan sebuah ruangan yang luasnya 50 meter persegi. Solution. There are 5 people. The floor area allowed per person is 10 square meters. Therefore, the floor area required is 50 square meters. Jadi itu cara untuk membuat solutionnya. Saya ulangi sekali lagi ya, perhatikan. Karena nanti Anda akan membuat contoh-contoh berikutnya sendiri. There are 5 people. The floor area allowed per person is 10 square meters. Therefore, the floor area required is 50 square meters. Ya. Nah, dari contoh tersebut, sekarang Anda silakan untuk mencoba. Jangan sampai tidak mencoba ya. Atau nanti keluar ujian Anda kelabakan. Jadi harus rajin dilatih. Ya. Bahasa Inggris ini harus Anda rajin latih menulis dan seterusnya. Nah, untuk yang kalimat selanjutnya, silakan Anda coba sendiri dengan cara yang sama seperti yang number A tadi ya. Kita lanjutkan ke section 3 reading. Jadi reading di section 3 ini adalah about concrete, jadi mengenai beton. Jadi Anda akan mulai, kita akan mempelajari seperti apa, kemudian pembuatan beton, dimensinya, dan sebagainya. Anda perhatikan juga bagian-bagiannya ya, ini disebut sebagai rib of concrete beam ya, bagian ini. Ini adalah bagian ke arah menuju plat lantainya, itu disebut sebagai rib. Jadi ini adalah potongan dari sebuah beton, itu kalau dipotong, ini sebenarnya plat lantainya, karena dia pada saat dicor akan menjadi satu dengan plat lantainya. Ini disebut steel reinforcement, jadi ini ada pembesian. Pembesian, steel reinforcement ini adalah maksudnya pembesian ya. Nanti kalau Anda mempelajari beton bisa istilahnya penulangan. Kemudian ini ada covernya, jadi ada penutup beton. Ada minimum cover, jadi jarak antara beton ini paling luar dengan tulangan. Itu harus ada jarak nanti minimum covernya.
Selanjutnya kita akan mencoba untuk membacanya. Concrete is made from cement, coarse aggregate stones, fine aggregate sand or crushed stone, and water. Ada mungkin kata yang tidak Anda ketahui. Saya kira semen Anda sudah tahu ya. Kemudian coarse aggregate ini adalah agregat kasar. Contohnya adalah batu-batuan, itu agregat kasar. Fine aggregate ini adalah agregat halus. Contohnya adalah pasir. Crushed stone ini apa? Adalah batu pecah ya, crushed stone. Coarse aggregate ranging from 5 mm to 40 mm may be used for normal works. Jadi ukuran dari agregat kasar itu bervariasi dari 5 mm sampai 40 meter untuk pekerjaan yang normal. The maximum size of the aggregate should not be greater than 1/4. Jadi a quarter, seperempat of the minimum thickness of the finished concrete. The normal maximum size are 20 mm and 40 mm. 20 mm being more common. Jadi yang umumnya dipergunakan adalah 20 mm. Saya tidak menerjemahkan semuanya ya, hal yang saya kira perkirakan Anda sudah bisa cari di kamus. Saya tidak akan bantu menerjemahkan supaya Anda mencari sendiri. The maximum size of aggregate which should be used in small concrete section or where reinforcement. Jadi seperti tadi ya, reinforcement ini adalah bisa pembesian, bisa penulangan. Is close together is 10 mm. Jadi ini maksudnya adalah jarak antar tulangannya, jarak antar besinya itu adalah 10 mm. In concrete with widely spaced reinforcement. Jadi ini penulangan yang jaraknya cukup renggang ya. Widely spaced, jadi jaraknya cukup renggang. Such as solid slab. Jadi seperti misalnya kalau slab ini adalah plat ya. Plat lantai yang solid. The size of the coarse aggregate should not be greater than the minimum cover. Saya kira size, ukuran Anda sudah bisa ya. Minimum cover, tadi Anda lihat bahan penutup minimum. To the reinforcement, jadi jarak antara penutup beton itu terhadap penulangan seperti gambar tadi ya. Otherwise, spalling will occur. Jadi akan terjadi keretakan. I.e. the breaking of pieces of concrete below the reinforcement. Jadi pecahnya bagian-bagian beton di bawah tulangan. For heavily reinforced section, heavily reinforced ini adalah yang pembesiannya itu cukup banyak. Contohnya the roof of the main beams, the maximum size of the coarse aggregate should be either. Jadi ini pilihan. Number 1, 5 mm less than the minimum horizontal distance between the reinforcement rod. Saya kira Anda sudah mengerti ini ya, sudah bisa menerjemahkan. Reinforcement rods ini adalah batang ya, batang-batang besi ya. Kemudian number 2, 5 mm less than minimum cover. Anda sudah tahu ya, cover penutup dari tulangan. Whichever is the smaller. Jadi yang lebih kecil. Now say whether these statements are true or false. Correct the false statement. Jadi Anda disuruh menyatakan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Kemudian Anda disuruh membuat, kalau salah buatlah yang correct statement-nya. Jadi kalimat benarnya yang bagaimana. Nah ini untuk bisa Anda kemudian
menjawab benar atau salah ini, Anda harus membaca terlebih dahulu reading di atas tadi. Jadi silakan ini sebagai nanti latihan ya. Jadi gambar berikut ini menunjukkan berapa dimensi dari beton ya. Kemudian Anda coba perhatikan dimensi-dimensinya, kemudian Anda coba jelaskan. Di sini yang ditanyakan, what is the maximum size of aggregate that should be used? Explain why. Jadi ukuran agregat maksimum yang dipergunakan sesuai dengan dimensi beton. Misalnya begini ya, ini misalnya number B ya. Ini ada jarak tulangan. Jarak antara tulangan dengan cover penutup beton itu adalah 25 mm. Jangan sampai nanti ukuran agregatnya itu adalah 30 mm. Jadi 30 mm. Sehingga ini akan bisa agregat itu tidak bisa masuk ke bawah. Jadi ukuran maksimal daripada agregat itu dia harus lebih kecil dari 25 mm. Itu contohnya. Demikian juga kita lihat ya, ini adalah jarak tulangan, ini adalah 35 mm. Kalau Anda membuat kemudian beton dari agregat yang ukurannya lebih dari 35 mm, dia tidak akan bisa masuk ke dalam. Sehingga ukuran agregat itu harus lebih kecil dari 35 mm. Sehingga agregat itu bisa masuk ke dalam tulangan ini. Jadi itu sebagai contoh yang diberikan. Baik, ini sudah merupakan materi yang terakhir. This is the last section of the material for today. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Selamat belajar, silakan nanti dicoba latih sendiri semua yang bagian-bagian yang belum saya sampaikan tadi, yang hanya saya sampaikan contohnya saja. Untuk tugasnya nanti akan saya sampaikan melalui WA Group secara terpisah. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, sampai bertemu minggu depan.